Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adila Aprilianawati dari Offering D23 akan mempresentasikan tentang dinamika kebudayaan dan peradaban Islam, yaitu bab 7. Pada bab ini, kompetensi dasar yang akan disampaikan yaitu yang pertama, yaitu memahami konsep ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban dalam perspektif Islam. Yang kedua, mengamalkan ajaran agama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, mampu melakukan studi kebudayaan dan peradaban Islam untuk meningkatkan peradaban umat Islam masa kini. Untuk peta konsep pada bab ini yaitu ada 4. Yang pertama, ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam. Yang kedua, kebudayaan dan peradaban di masa silam. Yang ketiga, kemajuan iptek. Dan yang keempat, jejak peradaban Islam. Masuki materi yang pertama, yaitu ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam. Jadi menurut bahasa, ilmu adalah pengetahuan. Dan secara istilah, ilmu atau ilmu pengetahuan adalah usaha pemahaman manusia yang disusun dalam satu sistem mengenai kenyataan, struktur, bagian-bagian, dan hukum-hukum tentang hal yang akan diselidiki manusia sejauh yang dapat dijangkau oleh daya pemikirannya. Dibantu oleh panca indera yang kebenarannya akan diuji secara empiris, riset, dan eksperimental. Hal tersebut dinyatakan oleh Ansori tahun 1979. Kemudian kemudian ilmu pengetahuan memiliki label ilmiah atau dapat dikatakan pengetahuan dirumuskan dan dikaji kembali dengan metode ilmiah. Islam memandang bahwa ilmu pengetahuan keduanya bersumber dari Allah. Nah, Allah menurunkan wahyu berupa Al-Quran dan hadis dan menyediakan alam semesta sebagai sumber ilmu dari pengetahuan. Agar manusia dapat mempelajari ilmu pengetahuan, maka Allah memberikan panca indera, akal, dan hati kepada manusia sebagai sarana mencari ilmu pengetahuan. Urgensi ilmu dalam Islam itu dapat dilihat bahwa Islam menganggap ilmu pengetahuan itu sangat penting bagi manusia. Ilmu merupakan manifestasi dari nalar yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Jika seorang manusia tidak memiliki ilmu, dia tidak ada bedanya dengan binatang. Kemudian, Imam Syafi'i juga menyatakan bahwa siapa yang ingin mendapatkan dunia, maka ia harus memiliki ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, dia harus memiliki ilmu. Dan siapa yang menginginkan keduanya, dia juga harus memiliki ilmu. Integrasi ilmu, iman, dan amal itu dapat dilihat dalam Islam, yaitu Islam tidak membedakan antara spiritualitas dan kehidupan dunia. Jadi keduanya saling terkait dan membutuhkan. Seorang muslim yang beriman akan mengaplikasikan keimanannya dalam seluruh aspek dan bidang kehidupan. Dalam ajaran Islam, iman, ilmu, dan amal merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Perbuatan baik orang Islam tidak bernilai apabila tidak didasari dengan iman dan takwa. Kemudian, iman dan ibadah adalah wahyu dari Allah. Sedangkan ilmu pengetahuan bersumber dari Allah yang diperoleh manusia melalui penelitian terhadap alam semesta yang diciptakan Allah. Apabila ilmu pengetahuan bertentangan dengan iman, maka ilmu tersebut perlu dikaji ulang. Kemudian ada kedudukan dan tanggung jawab ilmuwan. Bagi agama Islam, dalam agama Islam, orang berilmu itu memiliki tempat yang terhormat, memiliki kedudukan yang tinggi, dan merupakan orang yang sangat mulia. Karena orang yang berilmu adalah orang istimewa, maka ia memiliki tanggung jawab tertentu, baik sebagai hamba Allah maupun sebagai warga masyarakat. Di antara tersebut, tanggung jawab ilmuwan itu ada beberapa, yaitu yang pertama, menyampaikan amanat Allah atau bisa dibilang menjadi guru, karena Islam menganjurkan untuk saling berbagi ilmu. Kemudian,
ada tanggung jawab yang kedua, yaitu memelihara lingkungan atau alam semesta. Dalam konteks ini, manusia diharapkan dapat menjaga kelestarian bumi meskipun dengan eksploitasi alam yang seimbang. Kemudian menginjak materi yang kedua, yaitu ada kebudayaan dan peradaban Islam di masa silam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebudayaan merupakan keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya yang menjadi pedoman tingkah lakunya. Sedangkan peradaban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti kemajuan atau kecerdasan kebudayaan secara lahir batin. Faktor-faktor yang menyebabkan kemajuan dan kemunduran umat Islam ada beberapa. Berikut ada sebab-sebab kemajuan umat Islam. Pada tahun 650 sampai 1000 Masehi, tahun tersebut merupakan tahun kemajuan dalam Islam yang dipimpin oleh Khilafah Rasyidah, Khilafah Bani Umayyah, dan Khilafah Bani Abbas. Puncak kejayaannya terjadi pada pemerintahan Bani Abbas, yang di masa itu Baghdad menjadi pusat pemerintahan dan menjadi rujukan dari sentral ilmu pengetahuan di seluruh penjuru dunia. Dua tradisi yang mengantarkan masyarakat Arab menjadi sebuah budaya yang maju, yaitu yang pertama, budaya menulis yang terinspirasi oleh Al-Quran yang turun dengan berbentuk teks bahasa. Kemudian yang kedua, yaitu penerjemahan filsafat dan logika Yunani yang mempengaruhi pola pikir ilmuwan Arab untuk berpikir secara sistematis. Kemudian ada sebab-sebab kemundurannya, yaitu pada penyerbuan tentara Mongolia ke Baghdad yang dipimpin oleh Genghis Khan dan Hulagu Khan pada pertengahan abad ke-13. Pada saat itu, pusat-pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang ada di Baghdad itu dihancurkan. Perpustakaan dihancurkan, buku-buku warisan intelektual dibakar dan dibuang ke laut. Kemudian para sarjana dan ulama dibunuh, penduduk dibantai, dan khalifah ikut terbunuh dalam penyerbuan tersebut. Selanjutnya ada kontribusi ilmuwan muslim klasik dan dalam kemajuan barat modern. Pada masa kejayaan Islam, masyarakat Arab Islam benar-benar menjadi rujukan bagi perkembangan keilmuan dunia. Para pecinta ilmu dari berbagai penjuru Eropa datang untuk mendalami ilmu pengetahuan budaya Arab dan kemudian disebarkan ke berbagai penjuru Eropa. Beberapa ilmuwan Muslim adalah orang-orang yang sangat terpandang. Jaudah mengklasifikasikan ada 147 ilmuwan terkemuka dalam sejarah Islam. Di antaranya ada Jabir bin Hayat. Jabir merupakan ilmuwan yang mengusulkan diterjemahkannya buku-buku ilmiah Yunani dan Konstantinopel kepada Khalifah Harun al-Rashid. Jabir adalah seorang ahli kimia. Yang kemudian ada juga Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Beliau adalah seorang ilmuwan muslim, ahli matematika dan dasar ilmu aljabar. Selain itu, ia ahli di bidang trigonometri, ilmu falak, dan ilmu geografi. Yang ketiga itu ada Al-Kindi, yang memiliki pemikiran besar yang mungkin mengungguli para ilmuwan besar lainnya. Beliau telah menciptakan karya sebanyak 230 buku. Selain itu, karya-karyanya juga menjadi dasar keilmuan modern, seperti dalam bidang astronomi, bidang ilmu alam dan fisika, juga dalam bidang teknik mesin, kimia industri, kimia logam, matematika geometri, kedokteran, filsafat, farmasi, dan di bidang musik. Yang keempat ada Ibnu Sina. Beliau adalah ahli dalam bidang filsafat dan terutama kedokteran. Contoh prestasinya yaitu
Beliau adalah ilmuwan yang pertama kali menemukan cara pengobatan dengan cara menyuntikkan obat di bawah kulit. Yang kelima ada Sabit bin Qurrah. Beliau adalah seorang penerjemah yang menguasai bahasa Arab, Suryani, Yunani, dan Ibrani. Beliau mengarang buku dalam bidang astronomi, matematika, filsafat, dan geografi, dan menyatakan telah menulis sebanyak 150 buku dalam berbagai disiplin ilmu. Lanjut ke materi ketiga, yaitu ada kemajuan iptek sebagai tantangan umat Islam pada masa kini. Pandangan Islam terhadap kemajuan iptek, yaitu Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan. Dapat dibuktikan sejak manusia pertama kali yang diciptakan Allah, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam mampu menyebutkan berbagai nama benda-benda secara lengkap, sedangkan para malaikat tidak mampu melakukannya. Kemudian ada juga wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW juga berisi perintah mencari ilmu. Padahal Nabi Muhammad hidup di lingkungan masyarakat yang minim, bahkan tidak menghargai budaya baca tulis. Kemudian pada materi merajut asa kebangkitan umat Islam di bidang iptek, kebangkitan umat Islam bisa ditumbuh kembangkan dengan pertimbangan aspek internal dan eksternal. Pada aspek internal, umat Islam sebenarnya secara individual memiliki potensi besar untuk maju. Namun secara kolektif, umat Islam masih banyak memiliki kelemahan. Di antaranya dapat dicontohkan masih banyak yang berseteru pada hal perbedaan fikih furu'iyah yang tidak perlu diperdebatkan. Contohnya yaitu penggunaan doa kunut dalam sholat subuh. Harusnya energi manusia itu lebih lebih diarahkan untuk mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Sehingga ilmu yang didapat, sehingga akal yang dimiliki dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Pada aspek eksternal, kemajuan Barat modern adalah sumber umat Islam untuk maju dari keterpurukan. Jadi langkah yang harus diambil untuk bangkit dari keterpurukan yaitu dengan mempelajari seluruh prestasi Barat modern yang akhirnya bisa bersaing dengan mereka. Spirit kemajuan ini berjalan beriringan dengan moralitas Al-Quran supaya umat Islam tidak terjerumus pada hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam. Materi yang keempat yaitu ada jejak peradaban Islam dalam kebudayaan Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki banyak kerajaan dan beberapa di antaranya yaitu merupakan kerajaan Islam. Nah, untuk kerajaan-kerajaan Islam yang akan saya sebutkan itu memiliki pengaruh yang besar dalam perkembangan Islam di Indonesia. Kerajaan Islam pertama kali berdiri di Nusantara yaitu Kerajaan Samudra Pasai di pesisir timur laut Aceh pada pertengahan abad ke-13. Pendiri kerajaan ini adalah Malik Al-Saleh. Kemudian dilanjutkan oleh Kerajaan Aceh atau Kerajaan Aceh Besar. Kerajaan ini menerima Islam dari Pasai yang kemudian dipimpin oleh raja pertama yaitu Ali Mughayat Shah. Kemudian di wilayah Jawa itu ada Kerajaan Islam Demak. Di bawah pimpinan Sunan Ampel Denta, Wali Songo sepakat untuk mengangkat Raden Patah menjadi Raja Demak yang pertama. Kemudian selain ketiga kerajaan tersebut, di Jawa terdapat kerajaan Islam lain, yaitu Kerajaan Pajang di Kartasura, Kerajaan Mataram Islam di Yogyakarta, Kesultanan Cirebon dan Banten. Kemudian ada juga yang di Kalimantan, yaitu Kerajaan Banjar dan Kerajaan Kutai. Untuk kerajaan yang ada di Sulawesi, yaitu ada Gorontalo, Wajo, Sopeng, dan Luwu. Wujud peradaban Islam di Indonesia itu ada 3. Yang pertama, birokrasi keagamaan. Yang kedua, ulama dan karya-karyanya. Dan yang ketiga, arsitek
bangunan yang tertuang dalam arsitektur masjid-masjid di Indonesia. Masjid Agung di berbagai kota Indonesia merupakan ikon peradaban Islam di Nusantara, seperti Masjid Kuno Demak, Sendang Duhur Agung Kasepuhan di Cirebon, Masjid Agung Banten, Masjid Baitur Rahman di Aceh, dan Masjid Ampel di Surabaya. Islam masuk ke Indonesia secara damai dan menanamkan ajaran Islam pada esensi batin dari sebuah peradaban tanpa merusak budaya yang telah mengakar di masyarakat. Jadi, Islam dapat dengan mudah masuk ke dalam masyarakat Indonesia dengan membaur dan mengaplikasikannya pada kebudayaan yang sudah ada di masyarakat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.